Selamat datang! Hari ini kita semua akan berperan sebagai ahli ekologi di lapangan. Kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat mendasar tentang kesehatan alam kita. Oke, coba perhatikan dua lokasi hutan ini. Kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatannya mirip-mirip aja ya. Tapi, bagi seorang ahli ekologi, cerita yang sebenarnya itu tersembunyi di balik angka-angka. Yep, jawaban pastinya itu bukan cuma dari apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jawabannya ada di dalam data. Untuk benar-benar paham struktur komunitas di hutan ini, spesiesnya apa aja, jumlahnya berapa, kita harus kuantitatif, kita harus pakai angka. Nah, untuk hari ini anggap saja kalian semua adalah bagian dari tim riset saya. Kita akan mulai dari awal, merapikan catatan lapangan, menjalankan analisisnya, dan pada akhirnya kita akan menemukan jawabannya bareng-bareng. Siap? Oke, jadi ceritanya kita sudah mengambil sampel dari 3 plot kecil di 2 lokasi yang berbeda. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, adalah menyusun data mentah kita. Kita harus pastikan semua hitungan spesies tercatat dengan benar. Dan inilah hasilnya. Kelihatannya mungkin cuma tabel biasa ya, tapi tabel yang rapi dan terorganisir seperti ini adalah fondasi dari semua yang akan kita lakukan. Setiap angka di sini adalah potongan puzzle yang penting. Anggap saja ini peta kita untuk petualangan analisis ke depan. Nah, ini tips yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Satu kesalahan kecil saja, misalnya data dari plot A ketukar dengan plot B, wah, itu bisa bikin seluruh analisis kita jadi nggak valid. Jadi selalu cek ulang data. Oke, data kita sudah rapi, sudah kita cek, sekarang kita siap untuk mulai menghitung. Kita akan mulai dengan senjata yang paling sering dipakai di dunia ekologi untuk mengukur keanekaragaman, yaitu indeks Shannon-Wiener. Biar gampang, kita sebut saja H-aksen. Sederhananya gini deh, nilai H-aksen yang rendah itu ibarat sebuah desa yang didominasi oleh 1 atau 2 keluarga besar saja. Sebaliknya, nilai H-aksen yang tinggi itu seperti kota metropolis yang super rame, di mana ada banyak sekali kelompok berbeda yang hidup berdampingan secara seimbang. Oke, jangan takut sama rumusnya, kita akan bedah logikanya pelan-pelan pakai data dari lokasi A. Langkah pertama, kita jumlahkan total individu dari masing-masing spesies. Gampang kan? Lalu, kita hitung proporsinya. Jadi, seberapa besar porsi kue tiap spesies dalam komunitas. Nah, bagian logaritma natural ini intinya adalah untuk memberi bobot lebih pada spesies yang langka. Kalau sudah semua, kita jumlahkan, lalu balikkan tandanya, dan kita dapat angkanya. Jadi, untuk lokasi A, nilai H-aksennya adalah 0,804. Oke, kita sudah punya angka. Terus, apa artinya? Angka ini kalau sendirian sebenarnya belum bisa cerita banyak. Untuk bisa memahami ceritanya, kita butuh konteks. Nah, untuk mendapatkan konteks itu, kita perlu melihat 2 ukuran lain yang saling melengkapi, yaitu kemerataan dan dominansi. Gini deh, bayangkan keduanya itu seperti 2 sisi dari koin yang sama. Kemerataan itu cerita tentang keseimbangan, seberapa adil pembagian individu di antara semua spesies. Sementara, dominansi itu cerita tentang kontrol, apakah ada satu spesies yang jadi bos di komunitas itu. Sekarang kita jadi punya gambaran yang utuh untuk lokasi A. Keanekaragamannya sedang, kemerataannya cukup bagus, tapi lihat deh, skor dominansinya relatif tinggi. Ini adalah petunjuk penting. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Kita sudah melakukan perhitungan yang sama persis untuk lokasi B. Sekarang, ayo kita bandingkan keduanya secara langsung. Dan angkanya sudah keluar semua. Jelas sekali perbedaannya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa arti dari semuanya ini dari sudut pandang ekologi? Inilah jawabannya. Berdasarkan data, bukan lagi sekedar kira-kira, kita bisa bilang dengan yakin, lokasi B secara kuantitatif memang lebih beragam. Individunya tersebar lebih merata, dan tidak ada satu spesies yang terlalu mendominasi. Ekosistemnya lebih seimbang. Ini wawasan tambahan yang penting banget buat kalian. Data yang kita analisis tadi kan data gabungan dari semua plot. Itu sudah bagus untuk gambaran besar. Tapi dalam riset yang lebih serius, menganalisis data per plot itu bisa mengungkap cerita lain, yaitu variasi yang terjadi di dalam satu lokasi itu sendiri. Disinilah bagian yang paling seru. Angka-angka ini bukan cuma statistik kering, mereka ini adalah petunjuk, semacam jejak digital yang bisa menceritakan sejarah ekologis dan proses apa yang sedang terjadi di kedua lokasi ini. Coba bayangkan sebuah lahan bekas terbakar. Awalnya gundul, lalu perlahan muncul rumput, semak, dan akhirnya pohon.
Proses penyembuhan alamiah inilah yang disebut suksesi sekunder. Biasanya di tahap-tahap awal, komunitasnya didominasi oleh segelintir spesies yang tumbuhnya cepat dan paling tangguh. Dengan pemahaman itu, coba kita lihat lagi data kita. Lokasi mana yang paling mungkin baru saja pulih dari sebuah gangguan, seperti kebakaran? Jawabannya ada di data. Lokasi A. Nilai dominansinya yang tinggi oleh satu spesies dan keanekaragamannya yang lebih rendah, itu adalah ciri khas dari sebuah komunitas yang berada di tahap awal pemulihan. Inilah kekuatan ekologi kuantitatif, mengubah angka menjadi sebuah narasi yang kuat tentang perubahan dan ketangguhan alam,